So guys, jadi di konten kali ini aku mau berbagi tentang pengalaman aku resign. So setelah 2,5 tahun aku kerja dan akhirnya aku memutuskan untuk resign. Dan inilah beberapa hal yang aku rasakan selama aku resign. So sebelum kalian lanjut untuk menonton, jangan lupa menekan tombol subscribe, like, dan komen. Kita langsung lanjut aja. Nah, buat kalian yang belum tahu, akhir tahun kemarin 2025 tanggal 17 aku resmi resign dari kantorku. Tapi di tanggal 17 Januari aku akhirnya dipanggil kembali dan memutuskan untuk bergabung kembali di kantorku yang sekarang. Nah, ini adalah beberapa hal yang aku rasakan selama aku resign dalam jangka waktu 1 bulan. Yang pertama adalah aku ngerasain minggu pertama itu benar-benar setenang itu. Hidup tanpa deadline, hidup tanpa aturan, dan hidup tanpa tekanan. Itu tuh benar-benar kayak surganya dunia. Benar-benar kayak ngerasain, ya ampun, ini loh hidup yang aku mau, beneran ini loh. Kayak bangun tidur tuh kamu terserah kamu mau ngelakuin apa, dari olahraga misalnya, terus minum air hangat, ngeliat pemandangan, keluar jalan, makan dengan tenang, dan itu bener-bener kayak refresh otak banget. Dan sepertinya dan itu tuh bener-bener kayak ngerasa hidup tanpa tekanan, yang tidak ada rasa takut dimarahin nanti, apalagi ya salahku nanti, apalagi ya yang akan aku lakukan. Itu tuh bener-bener nikmat banget. So buat kalian yang semisal kayak bertanya-tanya apa rasanya ketika hari pertama kita resign, rasanya tuh tenang banget, seakan-akan tuh lepas dari penjara, bener-bener seakan-akan tuh lepas dari penjara. Itu yang aku rasain. Yang kedua adalah BTW, aku kan udah punya, sebelum resign aku udah punya jasa editing video. Nah setelah resign aku kan lanjutin tuh jasa editing video untuk tetap bisa dapetin income. Dan aku nggak expect, karena aku akhirnya selama resign akhirnya kan memutuskan untuk jadi full time editor. Aku nggak expect bahwa penghasilan 1 bulan di kantorku itu bisa aku dapetin hanya dalam waktu 1 minggu dalam 1 bulan selama resign. Jadi aku tuh bener-bener kayak kaget banget. Yang biasanya selama aku di kantor itu aku bisa ngeditnya itu 1 video maksimal 1 atau 2 gitu. Tapi selama aku jadi full time, dari pagi sampai malam aku bisa ngedit 2, 3, 4, 5 video, dan bahkan bisa dapetin 500.000 hanya dalam 1 hari. Itu tuh bener-bener kayak wow, ternyata emang bener sumber rezeki kita itu bukan hanya dari gaji pokok. Dan itu bener-bener aku rasain selama aku resign ya guys ya. Itu ternyata gaji pokok kita bisa kita dapetin hanya dalam waktu 1 minggu, atau bahkan ada di luaran sana yang ngedapetin gaji pokok kita itu hanya dalam waktu 1 hari atau bahkan 1 jam gitu loh. Nah yang ketiga adalah aku mulai merasakan keresahan. Keresahannya adalah guys, jadi kan aku di sini perantauan. Aku perantauan dan sendiri dan gak ada keluarga. Yang definisi kalau aku freelance artinya sebenarnya aku bisa aja pulang dan ngerjain freelance ini ada di rumah gitu loh. Nah tapi aku setelah aku mikir-mikir apa sebenarnya sebab yang bikin aku tuh gabut dan kayak mulai resah gitu loh. Ternyata aku mulai berpikir bahwa yang membuat aku resah adalah sebelum resign aku terbiasa dengan sebuah sistem yang dimana jam segini aku harus kayak gini, jam segini aku harus kayak gini, dan jam segini aku harus kayak gini. Nah setelah resign, jam-jam yang awalnya ditentukan oleh orang lain ini adalah jam-jam yang harus aku tentukan ke dalam diriku. Artinya aku adalah pengontrol waktuku di saat resign itu sendiri gitu loh. Nah selama resign aku tuh kayak kehilangan arah guys. Jadi kayak nggak tahu nih, udah selesai nih editingnya, udah selesai nih kerjaannya, terus apalagi yang bisa dilakuin ya. Masa iya tidur terus, masa iya keluar terus. Itu loh pemikiran-pemikiran kayak ternyata selama kita kerja, misalnya kita udah selesai ngerjain sesuatu dari sesuatu gitu ya. Nah setelah itu kita masih bisa kayak ngobrol sama teman kerja, terus kayak ngeliatin orang, terus habis itu tuh kita masih bisa ada interaksi. Nah pas resign itu tuh setelah aku ngerjain editing, oke, selesai, oke, terus apalagi nih? Apalagi, masa iya aku tidur terus, masa iya aku keluar terus. Aku tuh jadi berpikir tidak ada kegiatan yang bisa aku lakukan. Nah yang terakhir adalah aku ngerasain bahwa kontrol diri sendiri itu susah banget. Susah banget, beneran sesusah itu. Yang awalnya kamu dikontrol ya kan oleh sistem sebuah perusahaan, sekarang kamu harus mengontrol diri kamu dan berpikir bahwa diri kamu ini adalah pengontrol waktu sekarang. Dan itu tuh bener-bener nggak semudah itu. Ngontrol kemalasan kita, ngontrol kedisiplinan kita, ngontrol diri kita biar nggak apalagi kalau semisal lagi sepi-sepi terus kayak tiba-tiba overthinking, itu tuh bener-bener seberat itu guys. Nggak segampang itu ternyata. Jadi selama masa di dalam waktu 1 bulan itu aku bener-bener kayak ngerasain, oh my god, ini bener-bener waktu
kalau nggak dipaksa untuk diproduktifkan, itu bener-bener kayak kerjaanku tuh tidur aja. Itu kalau aku nggak sadar bahwa aku tetap harus dapat penghasilan selama aku resign, itu aku beneran kayak tidur aja, tidur makan, tidur makan, tidur makan, karena nggak tahu harus ngapain gitu loh. So guys, thank you banget udah nonton video aku. Itu beberapa hal yang aku rasain selama aku resign. Cukup asik, aku jadi percaya bahwa aku bisa dapetin hal-hal lebih besar di luar kantor aku, hal-hal lebih besar di luar kerja tetap aku. Tapi pada akhirnya aku sepertinya belum terbiasa aja dengan kondisi tidak ada teman, tidak ada sistem. Hingga akhirnya setelah 1 bulan bos aku kembali ngehubungin aku untuk nawarin masuk lagi, dan karena dalam kondisi yang sepertinya aku masih butuh arahan, jadi aku memutuskan untuk masuk lagi ke dalam kantorku. So today I'm still working on it, dan buat kalian yang masih dalam kerjaan dan pengen resign, sebaiknya dipikir dulu setelah resign itu mau ngapain, udah ada pegangan apa, karena bener-bener aku aja yang udah ada penghasilan harian dari jasa editing itu bisa kayak 200 sampai 300, bahkan dapetin 500 ribu dalam sehari, itu mungkin banget. Tapi ketika tidak ada uang itu, tidak ada pemasukan itu, mungkin aku akan jadi gila guys. Gilanya tuh karena oh my god, yang dulu pegang duit sekarang nggak pegang duit setelah resign, dan itu bakal bikin kamu jadi lebih kehilangan arah. Ingat ya, yang ada duitnya aja bisa kehilangan arah, apalagi yang nggak ada duitnya. Itu poinnya ya guys ya. So thank you banget udah nonton video aku. Jangan lupa tekan tombol subscribe, tungguin video aku selanjutnya. Bye bye.